Menurut penelitian, hewan-hewan berikut ternyata memiliki masa hidup yang sangat pendek, bahkan hanya hitungan hari. Hewan apa sajakah itu? Berikut On The Spot merangkumnya ke dalam hewan-hewan dengan usia terpendek. Salah satu hewan dengan masa hidup paling pendek adalah hamster. Menurut penelitian, spesies hamster jenis hamster suriah atau hamster emas serta Mesochrysates auratus merupakan beberapa spesies hamster dari anggota subfamily Chrystina yang memiliki masa hidup paling pendek. Saat mereka hidup di alam liar, mereka merupakan salah satu hewan yang hidupnya paling terancam. Dan saat mereka hidup sebagai peliharaan manusia, mereka kerap digunakan sebagai hewan peliharaan sehari-hari atau sebagai objek berbagai penelitian. Hamster suriah telah dewasa rata-rata mampu berkembang hingga 17,5 cm dan memiliki masa hidup 2 hingga 3 tahun lamanya. Rupanya masa hidup yang dimiliki oleh hamster masih relatif lebih lama jika dibandingkan dengan masa hidup brine shrimp atau udang air garam. Hewan pemilik nama latin Artemia salina ini merupakan sepupu jauh lobster, kepiting, serta udang air asin. Namun lain halnya dengan para kerabat mereka yang dapat hidup di air laut, brine shrimp hanya dapat hidup di air asin atau air danau garam yang telah terisolasi dari laut. Dan tahukah Anda berapa usia hewan ini? Brine shrimp hanya memiliki masa hidup mencapai 1 tahun saja. Bukan hanya brine shrimp, Leibowitz chameleon pun ternyata juga hanya memiliki masa hidup yang jadi pada bulan November, di mana mereka akan menghasilkan generasi baru pada waktu itu. Setelahnya, Leibowitz chameleon dewasa akan segera mati. Jika Anda hanya diberi umur hanya 4 bulan saja, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Pastinya Anda akan mencoba memaksimalkan umur yang tersisa dengan segala hal baik dan menyenangkan, bukan? Mungkin itulah yang berlaku untuk hewan capung. Karena dengan usia yang singkat, yakni selama 4 bulan, mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan menjadi larva. Sementara ketika sudah bermetamorfosa, mereka akan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bereproduksi. Capung dan capung jarum adalah kelompok serangga yang tergolong ke dalam bangsa Odonata. Kedua macam serangga ini jarang berada jauh-jauh dari air, tempat mereka bertelur dan menghabiskan masa pradewasa anak-anaknya. Capung dan capung jarum menyebar luas di hutan-hutan, kebun, sawah, sungai, dan danau, hingga perkarangan rumah dan lingkungan perkotaan. Hewan yang menjadi teman bermain pada saat kita kecil ini bisa juga ditemukan mulai dari tepi pantai hingga ketinggian lebih dari 3.000 meter di bawah permukaan laut. Dua serangga ini merupakan salah satu hewan paling umum di dunia, yaitu lalat dan lebah. Keduanya ini sama-sama memiliki siklus hidup sekitar 4 minggu. Meskipun memiliki siklus hidup yang sangat singkat, aktivitas kedua serangga ini cukup sibuk. Usia yang hanya 4 minggu itu tak menyulitkan lalat untuk berkembang biak. Bayangkan saja, sekali lalat bereproduksi bisa menghasilkan 1.000 telur. Luar biasa, bukan? Semut drone atau semut bersayap adalah spesies berbeda dari semut lainnya. Karena semut ini memiliki sayap yang dapat dipergunakan untuk terbang. Setelah tumbuh dewasa, semut jantan memiliki tujuan hidup hanya untuk makan dan berkembang biak.
Sedangkan untuk semut betina, pada saat dewasa akan terbang dan pergi untuk mencari tempat yang cocok untuk membuat koloni baru. Dan tahukah Anda, semut ini memiliki siklus hidup maksimal 3 minggu. Nyamuk ternyata juga memiliki umur yang tak kalah pendek. Untuk nyamuk betina, biasanya memiliki usia yang lebih panjang hingga beberapa bulan. Sementara untuk nyamuk jantan, hanya sekitar 10 hari saja. Perlu diketahui juga bahwa hanya nyamuk betina saja yang mengisap darah loh pemirsa. Sementara nyamuk jantan bertahan hidup dengan mengkonsumsi madu layaknya lebah. Why wait to say? At least I did it my way. Lie wait to fade. Gesrotricha merupakan mikroorganisme air laut yang memiliki bentuk tubuh bilateral simetris dengan tubuh transparan dan bawah datar. Tubuhnya ditutupi dengan silia, terutama mulut dan pada permukaan ventralnya. Ukuran maksimalnya hanya 0,06 hingga 3 mm. Pada umumnya, usia hewan ini berkisar antara 2 hingga 3 hari. Dan hewan dengan umur paling pendek berikutnya adalah lalat capung dengan panjang umur antara 30 menit hingga 24 jam saja. Bayangkan betapa pendeknya hidup hewan yang satu ini. Layaknya capung, lalat capung juga menghabiskan sebagian besar masa hidupnya menjadi nimfa, dan akhirnya sisa hidup yang ia miliki hanya digunakan untuk bereproduksi. Meskipun hewan ini memiliki jumlah lebih dari 2.500 spesies yang tersebar di seluruh dunia, lalat capung tetap tergantung pada kuantitas, bukan kualitas hidupnya untuk kelangsungan hidup mereka di bumi. Sehingga demi mempertahankan populasinya, lalat capung ini harus selalu bereproduksi dengan jumlah besar agar tetap mempertahankan kuantitas atau jumlah spesiesnya dalam jumlah yang banyak agar tidak punah. Dan itulah pemirsa, hewan dengan usia terpendek versi On The Spot. Smartphone atau ponsel pintar telah berubah menjadi barang primer bagi beberapa orang. Sayangnya ponsel dengan ribuan kegunaan ini umumnya hanya digunakan untuk media sosial, main game, atau menonton video. Coba lihat ponsel Anda, ada aplikasi apa yang paling jarang Anda gunakan? Padahal ada banyak fungsi lain yang bisa membuat aktivitas sehari-hari jadi jauh lebih mudah. Termasuk aplikasi bawaan di ponsel sudah memiliki beragam fungsi. Tapi tak jarang, aplikasi yang sangat berguna ini malah jarang digunakan. Apa sajakah itu? Inilah 7 aplikasi bermanfaat tapi jarang digunakan versi On The Spot. Yang pertama ada aplikasi untuk mengatur keuangan. Bertindak layaknya asisten keuangan pribadi kita, aplikasi ini akan memberikan fitur-fitur untuk mengatur pengeluaran bulanan seperti hiburan, makanan, hingga transportasi. Kita juga dapat mengatur tabungan untuk suatu keperluan khusus dan mengatur jangka waktu kita menabung. Misalnya untuk liburan, dengan tampilan dan cara penggunaan yang mudah dan simpel, aplikasi ini bisa digunakan oleh siapapun. Jenis-jenis aplikasi keuangan ini adalah Money Lover Expense Manager, Money Control berupa Android apps, Expense Manager by Account Studio, Social Finance, atau aplikasi lokal uangku Expense Tracker. Kita pasti ingin selalu tampil sehat dan bugar dalam setiap aktivitas, terutama saat dalam momen penting kita. Tapi dengan padatnya aktivitas sehari-hari, membuat kita tidak sempat untuk melakukan olahraga. Kini, bagi kita pengguna smartphone, dengan bantuan aplikasi olahraga,
kita dapat melakukan aktivitas olahraga di mana saja dan kapanpun kita mau melakukannya. Mulai dari olahraga sederhana yang waktunya hanya 5 menit saja, hingga olahraga berat. Dengan adanya aplikasi olahraga ini, sebagian dari pengguna merasa seperti punya pelatih pribadi. Selain instruksi-instruksinya cukup jelas, aplikasi ini juga bisa menghitung gerakan-gerakannya. Contoh-contoh aplikasi olahraganya adalah MyFitnessPal, Fitnotes Gym Workout Log, Google Fit, atau Pocket Yoga. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak berolahraga ya pemirsa. Ada peribahasa jika buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan luas tak terbatas. Bagi sebagian masyarakat, membaca buku bukan hanya sekedar mencari ilmu pengetahuan, tetapi juga sudah menjadi hobi. Dan sekarang ini, sudah mulai banyak buku digital yang bisa dilihat di smartphone. Aplikasi membaca buku pun banyak yang bisa dipakai. Contohnya Goodreads, Google Play Books, Moon Plus Reader. Sayangnya, aplikasi membaca buku ini masih jarang digunakan. Aplikasi untuk ramalan cuaca sepertinya jarang atau nyaris tidak pernah dimanfaatkan oleh sebagian pemilik smartphone. Padahal aplikasi ini sangat mudah ditemukan dan digunakan, apalagi di kondisi cuaca seperti sekarang yang tidak menentu. Aplikasi ramalan cuaca sangat berguna bagi kita yang sering beraktivitas di luar ruangan. Contoh aplikasi ramalan cuaca yang bisa digunakan adalah Go Weather Forecast and Widgets, Android Weather and CloudWatch, serta Weather. Banyak dari masyarakat Indonesia yang jarang atau tidak menggunakan aplikasi untuk mendengarkan musik secara online atau streaming. Dengan maraknya pembajakan, masyarakat kita memiliki kebiasaan untuk mengisi file musik ke dalam smartphone kita. Padahal jika kita mau menghargai hak kekayaan intelektual dari musisi yang kita suka, tidak ada salahnya kita menggunakan aplikasi streaming musik dan langganan jadi premium. Karena jika dihitung penggunaan data internet, streaming musik adalah satu lagu menggunakan sekitar 2,88 hingga 5 MB. Selain itu, dengan streaming, kita juga tidak akan menggunakan ruang penyimpanan file. Contoh aplikasi ini SoundCloud, Joox Music, atau Spotify Music. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best. Sama halnya dengan aplikasi mendengarkan musik online, aplikasi nonton online pun jarang digunakan. Kebanyakan dari kita tidak mau menggunakan aplikasi ini karena akan memakan banyak data internet. Padahal aplikasi ini akan berguna jika Anda ingin menonton suatu tayangan yang tidak disiarkan oleh televisi dalam negeri. Contohnya pertandingan olahraga. Selain itu, banyak juga aplikasi yang menyediakan konten film-film. Dan terakhir, bagi kita para pengguna ponsel berbasis iOS, pasti memiliki aplikasi Facebook di dalamnya. Facebook dibuat dengan konsep dompet digital dalam smartphone pengguna. Ada yang menyukainya, tapi ada juga yang sama sekali tak pernah memakainya. Padahal Facebook berguna untuk menyimpan kupon, tiket nonton, hingga boarding pass penerbangan. Bahkan di Facebook ini juga bisa menyimpan struk atau bon belanja yang biasanya disimpan dalam dompet. Mestinya hal ini membuat banyak hal di kehidupan sehari-hari menjadi sederhana. Kenyataannya, pengaturan aplikasi ini cukup rumit, sehingga aplikasi yang berguna ini jarang digunakan.
get involved. Dan itulah pemirsa, 7 aplikasi bermanfaat tapi jarang digunakan, versi on the spot.